Seneng ya lihat mainan-mainan. Kita lihat cuaca hari ini dulu sih. Oh, gimana cara lihat cuacanya? Oh, hari ini berawan atau cerah? Maunya sih cerah ya. Cerah ya. Aduh, seru banget. Kalau saya sukanya main balok, Peter. Ini mainan favorit saya dulu. TK saya ingat banget. Saya sengaja datang pagi-pagi ke sekolah demi main ini. Iya, sama. Nah, tapi ngomong-ngomong kita udah punya banyak mainan di sini. Kita ngobrol aja langsung dengan founder dari Ide Mainku. Ada Bunda Rati, ada Kakak Vida, dan juga ada adik-adik kecil di sini yang manis-manis. Namanya siapa? Coba bilang dulu namanya siapa? Akira sama Arsyil. Sama ada bundanya Arsyil, Mbak Imelda di sini. Selamat pagi. Ini keren loh. Idenya kreatif gitu. Iya, Ide Mainku. Jadi sebetulnya Ide Mainku nih apa sih? Apakah kreator atau membuat atau gimana? Mungkin boleh cerita sedikit ya, asal mula Ide Mainku ini dari mana sih gitu. Jadi sebenarnya Ide Mainku ini inisiatif pribadi saya awalnya karena saya pernah jadi pengajar di suatu sekolah yang pakai metode Montessori gitu. Usianya 3-6 tahun pas saya pegang itu anak-anaknya. Terus setelah resign tuh saya mikir kayaknya sayang banget ya kalau ilmu sama pengalaman yang udah pernah saya dapat berlalu begitu saja gitu. Akhirnya saya coba bikin lagi permainan yang kira-kira metodenya sama. Terus saya share deh di Instagram gitu. Sempat vakum beberapa saat sampai akhirnya saya ketemu Mbak Vida ini waktu di perkuliahan. Akhirnya saya ajak join, terus mulai aktif lagi nih Ide Mainku sampai akhirnya sekarang mulai berkembang lagi dan menjadi media sharing untuk bisa pengajar, bisa untuk orang tua, untuk nanti bisa membuat mainan sendiri untuk anak-anaknya. Jadi nggak perlu beli yang mahal-mahal tuh anak-anak udah seneng kok gitu. Karena Bunda Ratin dan Kakak Vida ini juga lulusan dari psikologi Universitas masih kuliah statusnya. Universitas Indonesia ya. Tapi kalau metodenya sendiri untuk membuat mainannya itu apa yang digunakan? Kalau metode Montessori itu sendiri sebenarnya punya alat terstandar gitu ya. Emang yang berat yang bisa diangkat anak tuh seberapa berat sih kayak gitu. Nah, apa sih emang metode Montessori itu apa yang paling pentingnya gitu? Sebenarnya dia menekankan ke kemandirian dan tanggung jawab anak gitu. Nah, kita pengen dan menstimulasi juga beberapa kebutuhan anak gitu dari segi beberapa perkembangan anak gitu. Nah, mendukung ya. Nah, tapi kan alat Montessori itu sebenarnya kalau secara harga gitu mungkin belum semua ibu-ibu tuh bisa mendapatkannya dengan mudah gitu. Akhirnya kita cobalah gimana ya kalau alat ini itu kita adaptasi, kita modifikasi lagi supaya lebih mudah nih. Ini di dapur aja bisa nih anak-anak barang-barang yang ada gitu di rumah ya. Iya. Nah, contohnya ada nggak contoh yang paling sederhana untuk misalnya merangsang sensor anak gitu, mainan yang dibuat? Ada nih hampir semua nih. Hampir semua. Hampir Apa semua. tuh? Yang paling sederhana apa? Ini nih Kalau ini nih yang botol-botolnya apa nih? Coba kita ambil. Ini tuh sebenarnya cara mainnya cuma buka tutup botol aja. Mungkin kalau orang dewasa Practical life ya. Buka tutup botol. ya udah gitu aja. Anak tuh sebenarnya kalau mainan yang menurut orang dewasa apa sih buka tutup botol aja gitu ya. Itu buat anak tuh menarik. Membuka, menutup, lalu memasang-masangkan biasanya. Tutup botol ini yang mana ya? Yang kayak gitu. Menjuru-menjuru. Sesuai warna juga. Iya, prestasi loh buat mereka bisa buka sendiri, bisa tutup sendiri. Prestasi buat mereka. Berarti ini kalau misalnya dari Ide Mainku ini rata-rata semua yang melibatkan motorik kasar dan apa ya kreativitas anak-anak juga kali ya. Kalau misal sekarang ini kan banyak sekali anak-anak yang kita lihat udah mainnya di gadget. Kalau kalian sendiri melihat fenomena itu gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya secara teori ya, yang kami tahu itu 0 sampai 2 tahun anak itu harusnya free, maksudnya bebas dari gadget termasuk TV, nggak hanya handphone atau semacamnya itu. Tapi mungkin karena dengan abad sekarang yang emang gadget itu tinggi dan emang termasuk kebutuhan yang ini, jadi dari kami mungkin kalau dijauhin banget mungkin agak sulit, tapi boleh dicoba untuk 0 sampai 2 tahun. Terus kalaupun memang sudah, paling kita menjadwalkan ya, maksudnya intensitasnya ada dikurangi ya, Porsinya porsinya, misalnya cuma weekend, di weekend saya Sabtu 2 jam atau Minggu 2 jam kalau pengalaman pribadi kayak gitu. Kalau tapi kan kalau ini nih, misalnya Akira suka nggak main di handphone? Main handphone lebih suka main handphone atau main di sini? bingung. Main apa? Ini ya? Semuanya suka lucu ya? Kalau ini ya? Oh, akhirnya lagi main ini, lagi Oh, jepit-jepitan. lagi jepit-jepit. Ini kalau ini Sesuai jadi warna ya? ini melatih apa nih kalau main jepit-jepitan ini? Itu ya dengan Pakai membuka jepitan itu dia pakai jari menulis sebenarnya kan, 3 jari menulis, persiapan mereka untuk Sebut menulis. lagi sih. Oh, nggak boleh. Padahal ini bahannya dari karton, Dari karton sama atau dari apa namanya? kardus bekas Kardus bekas bisa. sampai jepitan. Jepitan jemuran kita bisa.
Jadi gampang. Oke, kalau Akira kan ini usianya sekitar 5 tahun ya. Kalau misalnya Arsyil, mungkin Mbak Imelda bisa jelasin juga. Kalau Arsyil biasanya di rumah lebih banyak dikasih permainan yang macam apa? Arsyil ini usianya? Arsyil saat ini berusia 3 tahun. 3 tahun. Dia sekarang kalau untuk mainannya itu dia masih seperti anak umumnya, mobil-mobilan, main robot-robotan, seperti itu kan. Nah, cuma diselingin juga untuk mainan yang dari ide mainku ini, gitu. Kalau untuk di rumah sendiri sih dia lebih suka itu kayak membuka telur. Mengupas telur itu dia itu suka. Jadi kalau misalnya itu dia suka mengupas telur, terus dia main dari beras itu dituang menyendok. Iya, seperti itu. Ini dengan metode ini udah berapa lama, Asyril? Kalau metode ini sih sebenarnya dia udah dari umur 1,5 tahun ya, karena dari sekolah, awalnya dari sekolah, yang dari Bunda Ratih juga kan, kemudian lanjut di rumah gitu. Saya gunakan metode ini. Nah, kalau metode ini sebenarnya yang disasar untuk anak apa aja sih? Mulai dari tadi ya sensor motorik, terus apalagi misalnya pengetahuan tentang pengenalan huruf, angka mungkin? Oh iya, ada juga kalau misalnya metode itu di sini juga menjadi kayak mengenal geometri pun ada kita di sini, misalnya kayak kotak, segitiga, lingkaran, gitu. Terus huruf kita juga udah mulai mengenalkan huruf, mengenalkan angka, tapi dengan cara kita bermain di sini gitu, nggak ya lewat permainan ya kita mengenalkannya. Dan ini gitu. proses, jadi misalnya nih kalau kita lihat misalnya ada yang nyocokin pola gitu, yang mencocokkan pola. Mungkin kalau buat sekarang mereka masih dalam tahap itu, tapi nanti mungkin pas SD-nya itu bisa berpengaruh misalnya aritmatik, deret, itu kan ada polanya juga. Itu kan jadi ada mereka nggak abstrak gitu, kayak deret apaan sih, kenapa habis satu lagi gitu. Karena Jadi sebenarnya mereka udah punya konsep ya. Pola. Pelan-pelan. Ternyata ini ya, maksudnya manfaatnya untuk jangka panjang justru ya. Tapi kan memang yang namanya golden age itu kan umur 0 sampai 5 tahun ya. Jadi bisa dikatakan usia-usia seperti mereka ini justru harus dimasukkan semua. Penyerapannya luar biasa. Iya, penyerapan luar biasa. Apa sih yang paling penting diperhatikan mungkin untuk dari sisi orang tuanya? Kalau anak-anak lagi main gini, apa didiemin aja? Apa orang tuanya juga harus ikutan? Kalau misalnya lagi main, sebenarnya semua mainan, kalau kayak mainan edukasi, semua mainan itu perlu didampingi orang tua. Karena kalau dengan pendampingan itu kan anak jadi punya makna ya. Kita bermain itu anak tuh dapat manfaat apa sih main ini gitu kan, diberi stimulasi sama orang tua. Terus karena emang dari bermain bisa belajar itu juga bisa bikin kesinambungan dari orang tua yang membuat kesinambungan itu kayak gitu. Dan mereka juga senang, aku kalau main ini mama aku ikutan loh, aku besok-besok mau main yang kayak gini lagi gitu. Ya, terus bisa membangun komunikasi juga kan antara orang tua dan anak ketika saat bermain. Dengan komunikasi yang terus sering terjadi itu kan attachment antara anak dan orang tua jadi semakin dekat gitu. Nah, dari banyak permainan ini sebenarnya bisa nggak sih orang tua melihat ternyata minat anak tuh ke sini, minat anak tuh ngeliat bakat ya. Bakatnya mungkin dari permainan metode Montessori. Kalau menurut pengalaman saya dan kalau ngelihat prakteknya, menurut saya bisa banget. Karena dari sini itu kita membebaskan anak nih untuk memilih mainan apa. Pertama itu sebelum mulai aja kita udah bebasin, kakak misalnya mau main yang mana gitu. Kalau dia misalnya main balok gitu, oh dia lagi interestnya lagi ke balok nih gitu. Nah nanti mungkin sambil main juga bisa diajak ngobrol. Misalnya dia lagi bikin kayak yang lagi dipakai Akira itu kan dia bebas ya mau bikin apa aja gitu. Mungkin misalnya kalau anak perempuan gitu dia bikin bentuknya bunga gitu. Oh berarti Akira lagi interest ke bunga nih sekarang. Kayak laki-laki mungkin. Bisa jadi dipantau ya. Iya. Beda lagi gitu. Oke. Kalau gitu misalnya ini kalau misalnya ada yang pengen mengontak ide mainku, pengen tahu udah mainan-mainan apa aja yang dibuat, gimana caranya bisa kontak kemana? Bisa ada di Instagram namanya ide mainku. Oh, di situ udah lengkap semua ya. Ada tutorialnya ya? Ada cara bikinnya, ada cara mengajarkan ke anak. Terus manfaatnya dari permainan itu bisa mengembangkan dari tahap Jadi orang tua bisa perkembangannya. buat sendiri. Usianya bisa dipakai di umur berapa juga ada. Oke, seru ya. Terima kasih banyak Bunda Ratih, Kakak Fida dan juga Mbak Imelda. Thank you. Nah, selanjutnya nih kita mau lihat dulu nih Zi. Masih ada kaitan dengan mainan ya? Mainan anak-anak. Oke, kita tadi sudah undang untuk ada di rumah mengirimkan foto buah hati Anda sedang bermain-main. Kita lihat sudah ada finalis yang terpilih. Kita lihat ada 4 ya. Lepasin dulu kakak. Mana nih fotonya? Foto mainannya? Nah, ini dia yang pertama dari Damayanti. Belajar kelereng warna-warni sambil belajar menghitung dan mengenal warna. Ini yang tadi dibilang ya, bisa buat deret aritmatik ternyata. Ini juga mengenal warna dan juga
bermain ini ya, urutan ya. Ini dari Betty Fitriana, mainan kayu bongkar pasang katanya. Ini permainan edukatif untuk merangsang. Ceritanya jadi profesor, belajar campur-campur tepung, air, dan perwarna makanan dulu ya, Dek. Nanti kalau udah besar campur-campur zat kimia. Wah, jangan. Mendingan jadi chef loh. Oke. Nah, ini selanjutnya main pasir. Ini bisa juga nih yang ada di sekeliling kita ya. Jadi untuk melatih rasa ya. Ini kiriman dari Pasir juga bagus ya, ide yang bagus ya untuk bermain ya, Mbak. dari Putians. Oke. Oh, sudah ada finalisnya dan sudah ada satu pemenang. Ya, Silakan dan Peter. pemenangnya adalah Andika Pramanta. Mana Andika fotonya? Pramanta, ini Oh, dia yang lagi ini. jadi profesor. Iya, profesor bisa, chef juga bisa. Mungkin ini berarti udah kelihatan minatnya ya, lebih ke ilmiah. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Ashril sama Dia lagi sibuk main Oh, lagi, iya. udah biarin aja. Udah diganggu. biarin aja, udah diganggu. Dan selanjutnya kita akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.